Udah aman-aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman dan Bu Desi. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Phase Central Composite Design. Sebelumnya ada beberapa kelompok di sini, ada Satria Arifangestu, kemudian ada Gendi Sayuninggiah, ada Dimas Prakoso, ada Fikri Almasandi, dan saya sendiri Maheswari Awidedana. Ya, untuk yang pertama itu apa pengertian dari RSM? Jadi Response Surface Methodology atau RSM adalah metode statistik untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan pengaruh beberapa variabel terhadap suatu respon hingga diperoleh kondisi proses yang optimal. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis desain yang digunakan di RSM. Yang pertama itu adalah Central Composite Design atau CCD. Itu adalah desain yang paling umum digunakan pada RSM untuk membangun model kuadratik dan menentukan kondisi optimumnya. Lalu yang kedua itu adalah Box Beacon Design atau BBD. Itu adalah desain yang lebih efisien dengan jumlah percobaan yang lebih sedikit, serta tidak menggunakan titik pada sudut ekstrim faktornya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah factorial design. Jadi di setiap faktor uji ini pada 3 tingkat kayak rendah, tengah, dan tinggi untuk mempelajari hubungan yang bersifat non-linear. Selanjutnya di sini ada analisis jurnal. Jurnal yang kami identifikasi untuk tugas Project Based Learning ini ada berjudul Tailoring Pectin PLA Bilayer Film for Optimal Properties as a Food Pouch Material. Ditulis oleh Nurul Saadah Said, Ibuku Nolua Fola Olawuyi, dan Won Yung Lee. Kemudian jurnal ini dipublikasi pada tahun 2024 dengan nama jurnalnya yaitu MDPI, dengan doi jurnalnya tertera di slide. Boleh di next. Kemudian ada latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama itu ada plastik konvensional itu sulit terurai, sedangkan film biodegradable ini masih memiliki sifat mekanik dan barrier yang kurang optimal. Seperti diketahui kalau misalkan plastik konvensional ini semakin banyak di lingkungan, maka akan mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan, baik di daratan maupun perairan. Oleh karena itu, solusi yang ditampilkan berupa dengan pembuatan film biodegradable. Namun, di film biodegradable ini masih memiliki kekurangan seperti kekuatan mekaniknya yang lemah dan sifat barriernya itu masih kurang optimal. Sehingga ada penemuan selanjutnya itu berupa film bilayer pektin dengan dikombinasikan oleh PLA yang dioptimasi menggunakan RSM untuk memperoleh komposisi terbaik dengan jumlah percobaan yang efisien. Sehingga dengan penggunaan metode RSM ini nantinya komposisi yang paling terbaik itu diperoleh untuk kemudian dijadikan menjadi solusi yang terbaik. Nah, penelitian ini menerapkan konsep teknik kimia melalui optimasi proses, rekayasa material, dan perpindahan massa dalam pengembangan kemasan ramah lingkungan.
Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini ada beberapa seperti mengembangkan film berlayar biodegradable berbasis pektin kulit jeruk, hibrida kanpe, dan PLA sebagai alternatif bahan kemasan pangan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada mengoptimalkan komposisi pektin dan PLA menggunakan respons surface methodology agar diperoleh film dengan sifat mekanik dan sifat barrier yang optimal, seperti kekuatan tarik yang tinggi, elastisitas yang baik, serta permeabilitas uap air dan oksigen yang rendah. Dan mengkarakterisasi film di layar yang telah dioptimasi dengan membandingkannya terhadap film pektin tunggal dan film PLA tunggal berdasarkan berbagai sifat fisik, mekanik, barrier, struktur, dan biodegradabilitas. Nah, selanjutnya ini ada variabel penelitian. Di variabel penelitian ini memiliki beberapa variabel seperti variabel input, kemudian ada variabel outputnya juga, dan ada variabel kontrol. Untuk variabel input ini ada jumlah variabelnya itu ada jumlah PLA dan jumlah pektin. Dua-duanya ini dalam satuan gram. Kemudian kalau jumlah PLA itu disimbolkan dengan X1, dengan jumlah pektin itu disimbolkan dengan X2. Nah, untuk kedua variabel input ini dikategorikan sebagai variabel bebas dengan rentang atau levelnya itu dari 1 sampai 3 gram. Kemudian untuk variabel responnya itu yang pertama ada tensile strength. Dengan ini tensile strength ini variabel terikat maksudnya. Kemudian ada elongation at break dalam satuan permeability dengan satuan gram Pascal, ini juga variabel terikat. Kemudian ada dalam satuan gram per meter second. Kemudian ada water solubility atau kelarutan dalam air dengan satuannya itu persen. Ada juga variabel kontrol. Untuk variabel kontrol ini jumlahnya dikondisikan dengan kondisi yang sama. Jadi setiap beberapa variasi ini, variabel kontrol ini tidak berubah bentuknya atau ukurannya. Yang pertama itu adalah volume pelarut dengan 100 ml, kemudian ada plasticizer yaitu 30%, kemudian ada suhu pengeringan itu 45 derajat Celcius, kemudian ada metode pembuatan film, kondisi tetapnya itu berupa casting, dan prosedur pengujiannya itu sesuai standar yang sama atau dilakukan pada semua sampel. Selanjutnya ada pemilihan RSM atau Response Surface Methodology. Nah, pemilihan Response Surface Methodology ini dalam penelitian ini untuk mengoptimalkan komposisi PLA dan pektin agar diperoleh film di layar dengan sifat mekanik dan sifat barrier terbaik sebagai kemasan pangan biodegradable. Dengan RSM, peneliti dapat menganalisis pengaruh masing-masing variabel. Kemudian interaksi antar PLA dan pektin juga dapat dilihat, serta efek kuadratiknya terhadap respon seperti tensile strength, elongation at break, water vapor permeability, oxygen permeability, dan solubility. Selain itu, penggunaan desain central composite design ini atau CCD memungkinkan jumlah percobaan menjadi lebih efisien, namun tetap menghasilkan model prediksi yang akurat, yang dibuktikan oleh nilai R kuadrat yang tinggi dan keberhasilan penentuan formulasi optimum pada 2,9 gram PLA dan 1,96 gram pektin untuk menghasilkan film dengan karakteristik paling baik. Dengan demikian, RSM dipilih karena mampu memberikan optimasi yang lebih baik. Selanjutnya ada struktur desain. Nah, untuk struktur desain ini, yang pertama itu ada metode. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ada Response Surface Methodology dengan Phase Central Composite Design atau FCCCD. Kemudian ada faktornya, yaitu ada dua variabel bebas. PLA tadi X1 disimbolkan dengan X1 dan pektin tadi disimbolkan dengan X2. Dengan levelnya itu ada 3 level, seperti tadi ada -1, 0, dan +1. Untuk jumlahnya sendiri ada 1 gram, 2 gram, dan 3 gram.
Kemudian untuk desain eksperimennya itu ada 13 run atau 4 titik faktorial, 4 titik aksial, dan 5 center point. Untuk responnya sendiri, ini nanti akan menghasilkan tensile strength, elongation at break, water vapor permeability, oxygen permeability, dan solubility. Nah, analisisnya itu diperkuat dengan model kuadratik, kemudian dianovakan, lalu penentuan formulasi optimum hingga mencapai validasi hasil. Kemudian di sini terdapat pemodelan dan analisis statistika, di mana di sini terdapat coding variabel. Nah, coding variabel ini merupakan proses mengubah nilai asli menjadi nilai tak berdimensi. Rentang nilai coding variabel ini pada rentang -1 sampai +1 atau bisa juga lebih jika menggunakan actual point pada CCD. Nah, tujuan dari coding variabel ini adalah untuk menyamakan skala pada setiap faktor, mempermudah perhitungan regresi, mengurangi korelasi antara koefisien model, mempermudah interpretasi pengaruh setiap variabel, dan untuk mempermudah optimasi respon surface metodologi atau RSM. Nah, persamaan yang paling umum digunakan adalah XI sama dengan XI dikurang 0 dibagi dengan delta X. Sebaliknya, untuk mengubah code variabel menjadi actual variable itu digunakan rumus XI sama dengan XI ditambah X0 dikali delta X. Yang pertama di sini ada code variable. Nah, code variable ini adalah nilai variabel yang telah dinormalisasi menggunakan persamaan coding. Biasanya ditulis dengan X1, X2, atau X3. Nilainya itu tidak memiliki satuan, dan keuntungan dari code variabel ini adalah semua faktornya memiliki rentang yang sama. Kemudian koefisien regresinya dapat langsung dibandingkan, pengaruh masing-masing faktornya, dan optimasi lebih stabil. Kemudian yang kedua ini ada actual variable. Nah, actual variable ini adalah nilai asli faktor percobaan yang benar-benar digunakan selama eksperimen. Fungsi dari actual variable ini adalah untuk menentukan kondisi eksperimen, melakukan pembuatan sampel, menginterpretasikan hasil optimasi dalam kondisi nyata, dan menerapkan hasil optimasi pada skala laboratorium maupun skala industri. Yang ketiga ada center variable. Center variable ini adalah nilai tengah antara level rendah dan level tinggi suatu faktor. Nilai ini merupakan titik acuan dalam proses coding variabel dan fungsinya adalah sebagai titik referensi coding variabel, mendeteksi adanya kurvatur atau pelengkungan pada hubungan faktor dan respon, mengestimasi pure error, dan meningkatkan ketelitian model kuadratik. Kemudian yang keempat, ada interval perubahan. Interval perubahan adalah jarak antara center point dengan level tinggi maupun level rendah. Interval ini menunjukkan besarnya perubahan actual variabel yang setara dengan perubahan satu unit code variabel. Fungsi dari interval perubahan sendiri adalah untuk menentukan nilai code, menentukan actual variabel, menjaga keseragaman skala faktor, dan untuk mempermudah interpretasi model regresi. Kemudian terdapat model regresi linier. Dalam respon surface metodologi atau RSM, hubungan antara variabel bebas dan variabel respons biasanya dinyatakan dalam bentuk model regresi orde 2. Nah, model ini itu dipilih karena mampu menggambarkan hubungan yang bersifat linear maupun non-linear, sekaligus untuk menunjukkan adanya interaksi antar intervalnya. Secara umum, model regresi orde 2 untuk dua variabel itu dituliskan dengan rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 12 dikali X2 ditambah beta 11 dikali X1 kuadrat ditambah beta 22 dikali X2 kuadrat. Next. Kemudian di sini terdapat linear term. Nah, linear term ini adalah model yang menunjukkan pengaruh langsung dari masing-masing variabel bebas terhadap responsnya.
Apabila koefisiennya itu positif, maka peningkatan variabel tersebut akan meningkatkan nilai respon. Sebaliknya, apabila nilai koefisiennya negatif, peningkatan variabelnya akan menurunkan nilai respon. Yang kedua ada interaction term. Nah, interaction term ini menunjukkan pengaruh gabungan dari dua variabel bebas terhadap respons. Menurut Montgomery dan Langer, interaksi berarti pengaruh suatu faktor tergantung pada tingkat faktor lainnya. Dengan kata lain, efek dari PLA terhadap respons itu dapat berubah ketika jumlah pektinnya itu berubah. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga ada quadratic term. Quadratic term ini itu digunakan untuk menggambarkan hubungan yang tidak linear atau adanya titik optimum. Jika koefisien kuadratiknya bernilai negatif, kurva akan berbentuk cekung ke bawah sehingga terdapat nilai optimum. Sebaliknya, jika bernilai positif, kurva yang terbentuk itu akan membentuk cekung ke atas dan menunjukkan adanya nilai minimum. Yang keempat itu ada interpretasi model. Nah, secara ilmiah, model regresi OR2 dalam jurnal penelitian yang dikaji ini itu menunjukkan bahwa komposisi dari PLA dan pektin mempengaruhi sifat dari film secara kompleks, sehingga hubungan antara komposisi bahan dan sifat film itu tidak dapat dijelaskan dengan hanya menggunakan model linear. Karena model OR2 ini mampu menangkap pengaruh linear, interaksi dan kelangsungan secara bersamaan, model ini menjadi dasar dalam proses optimasi menggunakan respon surface methodology atau RST. Nah, selanjutnya ada implementasi dari MATLAB. Yang pertama, untuk pembuatan matriks desain. Pada penelitian ini digunakan metode Response Surface Methodology atau RSM dengan rancangan Central Composite Design atau CCD yang terdiri atas dua variabel bebas, yaitu komposisi PLA yang diasumsikan sebagai X1 dan pektin yang diasumsikan sebagai X2 berdasarkan tabel 2 pada artikel. Nah, terdapat 13 kombinasi percobaan dengan 5 respon, yaitu tensile strength, elongation at peak, water vapor permeability, oxygen permeability, dan solubility. Nah, untuk tahap pertama itu memasukkan data hasil eksperimen ke dalam MATLAB. Nah, faktor yang digunakan itu terdiri dari komposisi PLA sebagai X1 dan pektin sebagai X2. Sedangkan respon yang dianalisis adalah tensile strength. Nah, kedua faktor itu dapat dituliskan dalam bentuk kode variabel yang tujuannya itu agar setiap faktor memiliki skala yang sama, sehingga analisis regresi itu tidak dipengaruhi oleh perbedaan satuan maupun rentang nilai. Nah, untuk hasil komen window-nya seperti PPT tersebut. Nah, untuk matriks desainnya itu merupakan representasi numerik dari seluruh kombinasi perlakuan pada rancangan CCD. Variabel X1 dan X2 yang telah dikonversi menjadi kode variabel sehingga dapat memudahkan proses analisis statistik dari permodelan regresi. Next. Selanjutnya ada permodelan regresi. Nah, permodelan regresi ini tujuannya membangun model regresi yang menggambarkan hubungan antara faktor PLA dan pektin terhadap nilai tensile strength. Nah, model regresi linear ini dibangun menggunakan fungsi FITLM. Untuk script MATLAB-nya seperti ini. Dan hasilnya atau comment window-nya seperti ini. Yang menghasilkan linear regression model TS1 ditambah X1 ditambah X2. Nah, fungsi FITLM ini digunakan untuk memodelkan regresi linear, menghitung koefisien regresi, menentukan R2, R pangkat 2, terus menghitung p-value, dan yang terakhir mengevaluasi signifikansi model secara otomatis. Nah, selanjutnya ada permodelan regresi dengan menggunakan metode regres. Untuk script MATLAB-nya seperti di PPT, dan untuk hasilnya comment Windows-nya itu
seperti yang di PPT. Nah, comment regress ini dia digunakan untuk menghitung koefisien regresi, tetapi menggunakan metode ordinary least squares yang beda dengan FITLM. Nah, di comment regress ini dia lebih fokus kepada perhitungan parameter regresi. Nah, untuk comment regresi ini dia digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap respon. Nah, selanjutnya menggunakan metode ANOVA. Nah, setelah model diperoleh dari metode FITLM dan regress, dilakukan uji ANOVA. Itu untuk fungsinya untuk mengetahui regresi tersebut itu signifikansi secara statistik. Untuk script MATLAB-nya seperti yang di PPT dan hasilnya comment window seperti yang di PPT. Nah, di sini di metode ANOVA itu terdapat hipotesis yang diasumsikan sebagai H0. Nah, untuk H0 sendiri itu maknanya tidak terdapat pengaruh PLA dan PECT terhadap tensile strength. Dan untuk H1 itu terdapat pengaruh PECT terhadap tensile strength. Nah, di sini terdapat kriterianya, jika nilai p-value itu kurang dari 0,05, maka perubahan komposisi PLA dan PECT itu akan memberikan pengaruh. Nah, jika nilai p-value itu dia lebih besar dari 0,05, maka modelnya itu belum mampu menjelaskan pengaruh kedua faktor secara signifikan. Nah, selanjutnya visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data ini dilakukan menggunakan contour plot atau surface plot untuk melihat hubungan antara kedua faktor terhadap tensile strength. Yang pertama itu contour plot. Nah, script MATLAB-nya seperti yang di PPT. Nah, untuk hasilnya, gambarnya terlihat bahwa distribusi nilai strength pada berbagai kombinasi antara PLA dan pektin dengan warna yang lebih terang itu akan menunjukkan nilai tensile strength-nya yang lebih tinggi. Sedangkan untuk daerah gelap dia menunjukkan nilai tensile strength-nya yang lebih rendah. Selanjutnya ada visualisasi data menggunakan surface plot. Nah, untuk surface plot itu script MATLAB-nya seperti yang di PPT, dan untuk gambarnya interpretasinya ada di bawahnya. Nah, untuk surface plot ini dia memberikan gambar 3 dimensi hubungan antara faktor dan respon. Nah, terlihat dari grafik dapat diamati bahwa peningkatan komposisi PLA pada rentang tertentu dapat meningkatkan tensile strength. Nah, sedangkan pengaruh pektin menunjukkan adanya titik optimum yang sesuai dengan hasil respon surface metodologi pada artikel atau jurnal yang dibahas. Selanjutnya ada optimasi sederhana. Untuk optimasi sederhana itu digunakan untuk memperoleh kombinasi faktor yang menghasilkan nilai tensile strength maksimum. Nah, fungsi yang digunakan untuk optimasi ini adalah F-min search. Karena F-min search ini melakukan minimalisasi, maka fungsi objektifnya itu akan dibuat negatif. Untuk script MATLAB-nya seperti yang di PPT, dan untuk hasil comment window-nya sama seperti yang di PPT juga. Nah, fungsi dari F-min search ini dia digunakan untuk mencari nilai optimum suatu fungsi tanpa memerlukan informasi turunan atau derivative free optimization. Nah, algoritma ini digunakan metode Nackler-Simplex sehingga sesuai untuk optimasi fungsi nonlinear yang sederhana. Itu ada pembahasan. Jadi penerapan respon surface metodologi pada RSM atau Running Central Composite Design atau CCD berhasil mengoptimalkan komposisi PLA dan pektin secara efisien. Jadi model regresi Ordonez menunjukkan bahwa kedua variabel pengaruh terhadap sifat mekanik dan barrier filling serta memiliki titik optimum sehingga penambahan
sisi yang kemudian itu memberikan produk optimal. Analisis menggunakan MATLAB, FPLN, ANOVA, ControlPlot, ReferSplot, dan FMC untuk mempermudah pemodelan, visualisasi, dan menentukan kondisi optimum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalkulasi 2,90 J, dan 1,96 J, baiknya menghasilkan film biodegradable dengan titik terbaik dan berpotensi digunakan sebagai kemasan faktor fungsional. Selanjutnya kesimpulan, penerapan responsif metodologi terbukti efektif untuk mengoptimalkan komposisi PLA dan pektin pada film bilayer biodegradable. Penggunaan central composite design menghasilkan model yang mampu menggambarkan hubungan antar variabel secara akurat dengan jumlah percobaan yang lebih efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa formulasi optimum diperoleh pada 2,7 PLA dan 1,92 pektin dan menghasilkan sifat mekanik dan barrier kembali. Untuk implementasi MATLAB permudah proses analisis, visualisasi, dan optimasi sehingga mendukung pengembangan material kemasan pangan yang lebih ramah. Baik, sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.